Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 071 dari kelas MPIB. Di sini saya akan menjelaskan terkait manajemen konflik. Ketika kita mendengar kata manajemen konflik, tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita, di mana konflik itu diartikan sebagai suatu pertentangan atau perselisihan antara kedua belah pihak atau lebih yang disebabkan oleh suatu hal. Nah, konflik juga biasa disebut dengan suatu keadaan yang mana di situ cenderung negatif dan dihindari oleh banyak orang. Nah, kenapa dihindari oleh banyak orang? Karena konflik ini bisa menyebabkan seseorang menjadi tidak nyaman, kemudian hidup menjadi tidak tenang, dan juga bisa memicu permasalahan psikis yang mana seperti depresi, stres, dan tekanan batin dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita padukan dengan manajemen. Nah, manajemen sendiri adalah suatu cara untuk mengolah sesuatu. Nah, ketika manajemen konflik ini digabung, artinya adalah bisa diartikan sebagai cara yang digunakan individu untuk menghadapi pertentangan atau perselisihan dirinya dengan orang lain yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang menyebabkan adanya manajemen konflik itu sendiri. Yang pertama yaitu ada faktor eksternal, seperti pendidikan dalam keluarga. Bagaimana seorang individu itu dididik dalam keluarganya, dalam menyelesaikan masalahnya ketika menghadapi suatu masalah. Kemudian yaitu lingkungan rumah atau orang-orang sekitar, keluarga sekitar, teman-teman sebaya, dan kemudian bagaimana solidaritasnya atau hubungannya dalam suatu kelompok. Nah, kemudian ada faktor internal, yaitu dari dalam diri individu tersebut, yaitu seperti ketidakmampuan adaptasi, yang mana ketidakmampuan adaptasi tersebut itu bisa menimbulkan tekanan sehingga mudah frustasi, konflik batin, tidak peka pada perasaan orang lain, dan emosi yang labil. Nah, sedangkan dalam psikologi komunikasi sendiri itu ada 13 manajemen konflik, yang mana di sini akan saya jelaskan beberapa. Yang pertama itu ada bersikap sportif. Nah, maksudnya bersikap sportif di sini adalah ketika kita memiliki konflik dengan seseorang, maka kita harus berprofesional dalam melakukan komunikasi dengan orang yang berkonflik tersebut. Dimana kalau kita memang di situ salah, itu kita harus mengakui bahwa diri kita itu salah. Jangan justru kita itu berkomunikasi seakan-akan kita itu membenarkan atau membela diri sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu ada tanggung jawab terhadap pemikiran dan perasaan. Nah, ini sering kali terjadi di mana suatu konflik itu sebenarnya dipicu dari kesalahpahaman atau perasaan kita yang overthink, seperti itu biasanya. Nah, ketika konflik itu disebabkan oleh hal tersebut, nah, dan di situ kita sudah benar-benar jelas bahwa permasalahannya adalah hanya karena kita salah paham, maka kita juga harus mengakui bahwa kita itu memang salah paham. Nah, itu supaya konflik itu cepat terselesaikan. Nah, kemudian yang ketiga ada langsung dan spesifik. Nah, kemudian ketika kita memiliki suatu konflik dengan seseorang dan kita harus menyelesaikannya, misalkan bicara baik-baik seperti itu ya, diselesaikan secara keluargaan. Nah, maka poin yang harus kita bahas itu harus tepat sasaran, jangan justru membahas hal-hal yang lain seperti masalah-masalah yang sudah berlalu kemudian diungkit kembali dan lain sebagainya. Nah, itu bukan jenis manajemen konflik yang baik, karena harus tepat sasaran dan agar tidak masalah itu tidak bertele-tele. Nah, kemudian yang keempat adalah bertengkar secara aktif. Di sini bertengkar di sini bukan seperti baku hantam dan lain sebagainya, tetapi bertengkar secara aktif di sini kita harus menyelesaikannya dengan baik. Jangan lari dari suatu masalah. Ketika kita memiliki suatu masalah, ya tugas kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Jangan justru kita menghindari masalah tersebut. Karena semakin kita menghindari suatu konflik, maka konflik tersebut akan semakin besar dan menimbulkan berbagai perspektif dan persepsi yang lain dari pihak yang berkonflik tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada sikap terbuka. Di sini sikap terbuka di sini maksudnya adalah kita siap menerima kritik dan saran dari
orang, dan kemudian orang lain pun harus siap untuk menerima kritik dan saran dari kita, supaya kita bisa lebih mengetahui kekurangan dan kelebihan kita sehingga tidak terjadi konflik yang berlebih. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.